nyatakan dalam hidup kami. Keberadaan kami semua pada siang hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Tuhan sudah jaga pelihara kami, dan hari ini Engkau kembalikan kami di sini. Kami akan memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam persekutuan kami ini, sehingga masing-masing kami diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang akan pulang dengan tidak diberkati Tuhan. Kami akan diberkati lewat pujian, penyembahan, kesaksian, bahkan kebenaran firman-Mu yang akan kami terima pada siang hari ini. Segala gangguan kuasa kegelapan kami yakin telah lalu dari tempat ini, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersunah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersunah. Kalau jujur ngikutin tubuh saya tidak ada di tempat ini hari ini. Hari 3 dalam minggu dulu kemarin ya, sebelum kita pergi ke ibadah penghiburan almarhum Pak Ishak itu, saya tiba-tiba bangun tidur, kaki saya itu bengkak dan sakit sekali, saya nggak bisa jalan. Ya, jadi sampai kayak ada bisul seperti itu di dalam, tapi bukan bisul, nggak tahu sakit apa. Ya, terus udah beberapa hari saya bilang gini, Tuhan, kenapa ini mendadak seperti ini? Sedangkan saya mau banyak keluar kota dalam bulan-bulan ini, saya bilang. Terus saya bilang begini, Tuhan, sembuhin saya dengan mujizat. Tapi kalau Tuhan nggak mau bikin mujizat, Tuhan mau pakai obat atau dokter, kasih tahu saya dokter mana yang saya harus datang. Saya tidak mau pergi ke rumah sakit ini, terus gak ada kesembuhan, lalu ganti obat, saya tidak mau seperti itu Tuhan. Itu yang saya doa sama Tuhan. Tuhan itu memang luar biasa. Gak kebetulan, suami saya udah bilang pergilah ke Siloam, gak usah tunda-tunda gitu. Saya bilang ntar aja, karena saya jujur, saya tuh malas banget makan obat. Saya nggak suka makan obat karena saya sayang ginjal saya selalu bilang begitu, saya nggak suka makan obat. Jadi saya lebih berharap sungguh sama Tuhan gitu ya. Akhirnya teman saya itu siang-siang telepon, nanya apa kabar. Tiba-tiba saya bilang, iya kabar saya lagi kurang bagus. Saya bilang saya nggak bisa jalan. Saya bilang kenapa? Ya nggak tahu, saya tiba-tiba bangun kaki saya bengkak. Asam urat bukan, karena belum lama saya cek asam urat semuanya bagus. Saya bilang, ini bukan asam urat, tapi ini ada sesuatu seperti kayak virus, entah apa saya bilang. Oh,
saya pernah mengalami sama seperti itu. Saya pergi ke dokter ini di Gading Serpong, ada apotek. Nah, itu di situ ada praktek dokter. Dia bilang, cuma sekarang dokternya udah nggak lagi praktek di situ. Coba kamu pergi ke situ, tanya, kemana pindahnya. Saya dalam kondisi nggak bisa jalan, saya ajak saudara saya. Ya, mau nggak mau harus setir mobil. Jika ada yang diminta tolong kan. Ya dalam mobil praktek jadi kaki kanan bisa setir. Saya ajak saudara, saya bilang, kamu cari apotek ini lalu tanya dokter pindah kemana. Ya, kemudian saya lakukan dan hari itu juga dikasih tahu bahwa pindah di Villa Melati karena suami istri ini dokter, istrinya ada pindah kemana, jadi dokter ini harus pegang yang di Villa Melati. Jadi dari situ saya langsung jos ke sana. Bapak Ibu jujur secara kondisi lagi sakit, jangankan untuk berdiri, berjalan, jongkok dan lain-lain, mau bangun aja setengah mati sakitnya. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan, saya bisa nyetir. Ya dari rumah cari dokter sampai ke Villa Melati ya, sampai nggak ada. Habis saya nggak mau repotin orang gitu kan, anak-anak bekerja, suami bekerja gitu. Jadi saya bawa itu sendiri. Sampai dokternya heran, udah kondisi sakit begini kok ibu bisa nyetir. Saya bilang ya ini semua karena Tuhan. Saya bilang. Nah akhirnya Tuhan tuh baik. Tuhan pakai dokter ini hanya 2 hari aja langsung kempes total. Jadi memang dokter ini langsung bilang, Bu, ini saya kasih obat 3 hari. Kalau memang tidak ada perubahan, ibu cek darah, ya. Tapi nanti kalau seumpamanya ibu udah nggak sakit kakinya, udah stop aja. Dan jadi dia kasih saya itu obat racikan. Nah, saya bersyukur Tuhan itu luar biasa, menjawab tepat pada waktunya. Coba seumpamanya saya tidak ketemu dokter yang tepat, saya pergi ke Siloam ketemu pindah dokter lagi. Saya banyak dikasih obat seperti percobaan ini, obat ganti. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Nah, saya bersyukur tadi pagi subuh yang memang Tuhan izinin, saya nggak tahu. Pokoknya Tuhan dalam minggu ini sedang menyatakan kebaikannya buat saya. Tiba-tiba jam 1 pagi dini hari tadi malam itu suami saya bilang gini, saya kok pusing ya kepala, saya bilang kok terlalu banyak di depan laptop, saya bilang nggak mau istirahat, saya gitu. Karena hari kemarin itu suami saya pulang cepat jadi berangkat sama anak saya ke kantor, tapi dari kantor dia harus ke pabrik. Nah, jadi dia dari pabrik dia stay di rumah karena memang ada order baru, ya, proyek baru di Palembang. Ya, jadi dia harus cepat-cepat bikin semuanya. Nah, jadi dia ngebut. Nah, singkat cerita jam 1 dia rasa seperti migrain. Saya pikir sakit biasa, saya bangun, saya kasih air, saya masak air. Nah, tapi setengah 2 dia udah nggak kuat. Dia bilang saya harus ke UGD, dia bilang. Terus saya bilang ya udah, saya bangunin anak saya yang besar, dia nyetir, saya dampingin, terus kita pergi ke rumah sakit Medika belakang ya yang belakang yang baru ya. Akhirnya saya langsung masuk ke UGD, terus kemudian dokter cek semuanya, cek jantung, cek kadar oksigen, cek semua, detak jantung, ritmenya semuanya, cek tensi darah semuanya, semua bagus Bapak Ibu. Nah akhirnya dikasih obat, terus dokter bilang, Ibu saya coba kasih obat, tunggu beberapa jam, tapi kalau dia memang kondisinya nggak sanggup nanti tetap di UGD, tapi kalau seumpama nanti agak enak, boleh pulang kita pantau. Kalau sampai tidak ada perubahan 1-2 hari nanti saya rekomendasi ke dokter penyakit dalam atau ini saraf, dia bilang. Tapi saya ya udah, akhirnya kita pulang sekitar jam 3 sampai rumah. Suami saya nggak mau masuk kamar, dia bilang saya nggak mau ke ruang AC deh, saya mau di ruang tengah. Dia bilang saya mau di sini. Udah tidur, saya bilang nggak bisa tidur, kata pusing sekali. Ya udah, tiba-tiba saya masuk kamar, saya udah ganti baju semua, anak saya juga udah masuk kamar. Saya lagi doa, saya lagi menyembah, blubrak panjang sekali, suami saya jatuh ternyata. Nah, dia muntah begitu banyak. Saya kaget, saya panik juga yang ngebangunin dia. Terus Tuhan tolong, saya takut kenapa ya sampai lututnya itu kebentur apa nggak tahu tuh sampai berdarah. Saya udah ada apa lagi gitu kan. Tapi saya belajar tenang untuk ngadepin situasi ini. Terus saya bilang bangun, saya bangunin. Udah saya suruh ganti baju, saya kasih dia minum.
Terus saya suruh, dia memang muntah gitu ya, keluar semuanya gitu, air-air yang obat tadi juga dari rumah sakit semua. Terus saya bilang gimana mau balik lagi? Saya bilang enggak, kata dia. Ya udah, akhirnya diam di rumah. Terus saya udah beresin dia semuanya. Terus dia merasa kayak ada sesuatu gitu ya. Saya cuma doa, saya bilang Tuhan jamah. Saya mau melihat mujizat nih. Saya bilang mau melihat mujizat Tuhan dinyatakan, bukan karena obat tapi karena kuasa Tuhan. Dan akhirnya dia merasa agak enakan. Dia masuk ke kamar, dia sandar. Saya juga nggak tidur, saya belum tidur sampai hari ini, sampai sekarang. Terus kemudian suami saya ketiduran dalam posisi duduk, karena kan kalau migrain mungkin pusing gitu ya, jadi dia duduk. Tapi sekitar jam 5 ya, waktu tadi doa subuh ya, saya lihat dia udah agak bagus mukanya, udah bagus, udah beres. Nah, terus tadi sekitar jam 10 dia bilang saya mau ke Siloam, mau antigen karena bos saya bilang harus antigen selalu gitu. Akhirnya tadi saya bilang mau ditemenin nggak, saya mau ibadah pokok. Saya bilang nggak apa-apa, saya sendiri. Dia bilang pergi ibadah aja, doain saya aja. Nah, akhirnya dia pergi ke Siloam. Saya belum tahu hasilnya, tapi yang pasti Tuhan turut bekerja dalam segala perkara yang datang dari Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ibadah ini memang sebenarnya ibadah Jumat siang, tapi bertepatan karena saya memang harus ada di sini dan saya berhari ulang tahun tepat pada hari ini, maka seolah-olah ini diadakan untuk kebaktian ulang tahun saya. Jadi ini hanya karena memang hari kebaktian yang rutin untuk kita di sini. Jadi saya berterima kasih. Juga bertepatan kita ketemu dengan Pak Kencem itu di kebaktian syukur dan penghiburan di keluarga Tambun Kawengian. Lalu kemudian bincang-bincang dan beliau oke, dari Pak Yusuf kemudian dengan saya, karena memang selama beliau tidak datang ya, jadi datanglah. Tadi itu Pak saya ingat, kita pengen jadi tuh, pas kita pengen jadi supaya lebih semangat dia datang, betul ya, datang bersama. Begitu Tuhan. Jadi jangan sampai kemudian saya bikin hari ulang tahun, bukan, memang bertepatan kebaktian itu ya hari Jumat siang, dan saya hari jadi hari ini, dan usianya baru 69 ya, itu. Tapi saya berterima kasih dalam perjalanan usia ke 69 ini memang segala sesuatu yang kami alami itu ya memang betul dalam pimpinan, kasih dan pertolongan Tuhan dalam pelayanan kami, keluarga, ya segala sesuatu itu memang ada dalam kendali Tuhan. Khususnya pada waktu, karena pada perjalanan usia ini saya ada melaksanakan 3 perjalanan untuk melaksanakan tanggung jawab saya dalam bidang pendidikan pengajaran, yaitu pertama di Kalimantan Barat di Sekolah Alkitab Anjungan, ada STT-nya juga di sana. Sebelumnya di Sulawesi Selatan itu di Malino, Sekolah Alkitab Malino, ya itu adalah sekolah Alkitab alma mater saya dengan Pak Joni, ya Pak Joni Kejar, itu di Malino itu. Saya lulusan Malino, bukan sekolah tidak besar, sekolah Malino. Dan Pak Joni Kejar juga dari Malino, jadi seorang sama-sama, makanya saya pas di sini. Ya. Dan yang terakhir itu di sekolah tertentena sekaligus dengan STT Pantai Kosta Poso. Dan saya mengajar. Nah ini yang di sekolah tertentena itu, kalau bukan karena kasih dan kebaikan Tuhan, maka mungkin tidak ada yang bersaksi di sini pada hari ini. Makanya saya tidak akan bersaksi. Karena sementara saya
mengajar, ya, tiba-tiba itu saya harus dibawa ke kamar, itu dibawa dari tempat mengajar itu, dan dalam kondisi saya tidak tahu karena rupanya pada waktu itu saya sudah terlalu forser mengajar, sebab tiba di Tentena itu Sabtu dan kemudian hari Minggunya saya melayani 2 kali. Hari Senin saya mengajar dari pagi sampai malam, ya. Begitu sampai hari Kamis. Pada hari Kamis itu kemudian hari Rabu malam saya mengajar itu 3 jam itu mungkin. Saya agak forcer di situ karena sudah dari siang juga. Sehingga pada waktu malam itu saya rasa kurang enak badan. Tapi pagi-pagi saya kemudian ganti baju, saya tidak mandi, saya cuci badan saja, cuci muka, lalu kemudian saya berangkat ke kelas, ya, untuk mengajar pada di kasih kuliah di SDT di sana. Rupanya pada waktu saya tiba di ujung dari aula di sana, itu saya sudah tidak tahu. Tapi saya jalan terus dan sampai juga di kelas. Waktu saya sampai di kelas, saya berikan kuliah. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya saya bisa memberikan kuliah dengan PowerPoint. Tapi dari mahasiswa itu sudah lihat sudah tidak benar ini dosen ini, sebab dia mengajar itu materi yang kemarin itu sudah selesai dan putar ulang. Baru kira-kira 5 menit mereka lihat saya, kebetulan saya masih duduk, saya belum berjalan, belum berdiri, saya masih duduk. Lalu kemudian mereka lihat kondisinya itu tidak saya sudah tersandar di kursi, lalu sudah hampir jatuh, dan mahasiswa itu datang langsung ambil dan gotong saya untuk keluar untuk bawa ke rumah sakit. Tapi saya masih bilang jangan ke rumah sakit, ke kamar. Ya, itu kira-kira 200 meter ke belakang. Dan dari waktu itu mereka sudah panggil dokter, mantri itu sudah datang semuanya, itu saya tidak sadar. Nanti pada waktu itu Gembala Tentena berdoa, kemudian saya mantri doakan. Ya, waktu jadi kira-kira itu sudah jam 11 peristiwa. Saya mulai mengajar itu jam 8. Jadi dari jam 8 saya sebenarnya tidak sadar. Kemungkinan besar kalau saya paksa berdiri dan mengajar dan saya jatuh lalu terbentur kepala atau apa, ya itu yang saya bilang mungkin saya tidak bersaksi seperti ini. Ya, cuma yang luar biasa, siangnya itu saya sudah bisa seperti mengalami pemulihan pada fisik dan mental. Ya, saya istirahat sampai itu besok juga saya tidak mengajar tapi saya istirahat. Hari Sabtunya itu saya berangkat ke Lubuk dengan mobil, itu kira-kira 10-12 jam dari Tentena. Dan dalam keadaan fit. Di Lubuk saya diberi pelayanan itu karena gembala bilang, Om harus, karena ini seorang sekali baru datang, jadi 3 kali itu, pagi, siang, sore, 3 kali. Besoknya itu gembala bawa di satu tempat untuk lihat itu tempat pabrik pertambangan gas terbesar. Malamnya itu ibadah dari keluarga dari gembala itu. Lalu kemudian saya juga rasa bahwa tubuh ini sudah tidak bisa tahan lagi. Ya, saya meriang, langsung dibawa. Tapi itu malam itu setelah mereka proses dengan hanya dipijit, besoknya itu saya balik lagi ke Tentena dengan perjalanan yang sama dalam keadaan yang fit. Saya menyelesaikan mata pelajaran saya di sekolah kita karena masih ada beberapa yang sisa, yang SDT sudah selesai, dan akhirnya ya
Masih ada beberapa pelayanan yang lain sampai hari Minggu itu sekitar 3 kali. Saya merasa bahwa Tuhan itu selalu memberikan kepada saya kemampuan dan kekuatan pada saat-saat akan pelayanan. Tapi saya harus menyadari bahwa fisik saya ini memang tidak sama seperti pada waktu dulu. Ya. Ternyata bahwa kita pada satu titik kita akan mengalami hal-hal yang hanya kemurahan Tuhan membuat kita bisa melakukan semua aktivitas. Dan terima kasih saya bisa ada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dengan saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya mau mengundang istri dan keluarga untuk kalau itu dia jangan dulu. Nyanyi dulu. Mau nyanyi. Mau nyanyi dulu. Hah? Belum ada. Ada di Purbeana. Oh ya. Nah, saya ada dengan istri, dengan anak-anak, ada juga adik saya. Mari saya undang ke depan untuk menyanyi. Ini adalah hadiah dari cucu-cucu. Ya. Dan ini angka ini biar bolak-balik tetap akan 9. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kehormatan, kejayaan hanya bagi Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam acara pengucapan syukur di hari ulang tahun hamba-Mu Bapak Saerang di tempat ini, Tuhan, terus Engkau tolong hamba-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan, bahkan khususnya pada siang hari ini Tuhan. Inilah hidup kami tidak akan mampu hidup
di muka bumi ini tanpa kekuatan-Mu ya Roh Kudus. Dan dengan kekuatan firman-Mu, Engkau boleh mampukan kami untuk menjalani hidup ini hingga sampai pada siang hari ini. Oleh sebab itu Roh Kudus, mampukan kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk membuka hati-hati kami, untuk membuka pikiran-pikiran kami, untuk membuka pengertian-pengertian, untuk membuka pemahaman-pemahaman kami. Mari tuntun kami Roh Kudus, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku yang berkenan bahkan menyenangkan. Haleluya. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Bukan kepandaian hamba-Mu, karena kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami sedia dengarkan firman-Mu hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih kepada Pendeta Dr. Kevin Sehan atau Didi, Pak Yusuf. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah pada hari ini. Kemarin jam 11 saya sudah rencana untuk membatalkan kedatangan saya di sini sambil berdoa Tuhan mau dibatalkan atau tidak. Karena kemarin pagi tiba-tiba ada jemaat yang meninggal dan saya sudah meyakini bahwa akan dimakamkan sebentar tadi gitu. Dan berkenan saya lagi sakit gigi sudah. Jadi kalau saya buka masker ini sudah lihat di pipi saya nggak bagus. Jadi kalau saya buka masker seperti ini sudah lihat nggak bagus. Nggak bagus kan? Jadi saya tutup aja. Haleluya. Sakitnya dari sini sampai ke sini. Waduh, minta ampun. Terus saya turun kemarin, saya lihat pemakaman jam 10 siang. Saya bilang jangan, bikin jam 8. Jangan keluarga yang ngatur saya, mesti gembala yang ngatur. Padahal memang saya mau kesini kan, saudara. Jadi, robalah jam 8 pemakaman. Benar-benar jam 4 subuh itu mayat jenazah itu pecah darahnya. Keluar dari mata, keluar dari hidung, keluar dari mulut, keluar dari kuping. Jadi sebelum pagi-pagi anak mantunya naik, oh begini, bilang tutup sekarang. Saya pergi tutup. Jadi petinya saya langsung tutup. Jadi tidak ada upacara penutupan peti. Langsung khotbah, cepat-cepat di rumah, cepat-cepat di keluar, langsung ke sini. Sempat makan mie di sebelah sudah. Sudah makan mie kita di sebelah sini. Tapi saya terikat dengan waktu. Jam 11, jam 1 sudah selesai. Itu yang dikasih ke saya waktunya. Satu ayat yang sudah jarang kita dengar, yang kita sudah hafal baik-baik, sudah saya. Apalagi saya bicara kepada para dosen-dosen sini, minta ampun. Mazmur 23 ayat 1. Itu ayat saudara, karena berkenaan dengan kesaktian Pak Bambara di sini. Saya baca ayatnya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi berkenan hari ini adalah hari ulang tahun, maka kita bacakan tentang Tuhan adalah gembala, dan Daud memberikan pernyataan bahwa dia digembalakan oleh Tuhan. Amin. Nah, ayat yang kita bacakan ini adalah ayat yang sudah berlalu, sudah terjadi. Dan Daud mengangkat ini karena sudah terjadi. Dia mengatakan Tuhan adalah gembala. Jadi saya akan bicara kemungkinan di sini tidak baik. Walaupun saya khotbahkan ini 3 minggu atau 3 jam, tapi saya khotbahkan aja sini 40 menit. Mudah-mudahan bisa capai 40 menit. Jadi ayat ini pertama kali dibicarakan oleh Daud. Ini ada dasar ya. Jadi saya akan bicara beberapa hal. Yang pertama, dasar dari apa yang Daud tulis, dan kedua, bertujuan apa ayat ini. Yang pertama, berdasarkan apa ayat ini. Yang kedua, bertujuan apa ayat ini. Dan yang ketiga, menunjukkan apa ayat ini. Dan yang keempat, memberikan makna apa ayat ini. Dan yang kelima, menjadi apa ayat ini. Dan yang keenam, membuktikan apa ayat ini.
Jadi ada 6 hal yang saya akan uraikan di sini dengan pendek-pendek. Kalau 6 hal, 6 hal, 1. 10 menit, 10 menit, 10 menit, 60 menit, bisa 1 jam. Ya. Haleluya. Kuat. Ya, cukup kuat kan? Oh. Ini ngajar sampai 6 jam. Nah, saya cuma 1 jam. 60 menit kan 1 jam. Ya mudah-mudahan saya udah nggak lapar karena saya udah makan situ. Tapi saya juga ingat yang belum makan. Karena ini sudah jam 8 ini sudah. Jadi saya akan bicara tentang yang pertama ada 3 dasar penulisan ayat ini. Yang pertama adalah dasar pengalaman. Saya percaya kita sekalian telah sangat diberkati oleh Tuhan. Kita pulang dengan wawasan baru, dengan iman yang makin kuat untuk kita bisa menghadapi berbagai situasi, kondisi, pelayanan dan kehidupan kita pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Joni Kenceng, Gembala di Cinere. Beliau juga itu adalah bagian dari Yayasan Cakar Kasih Nusantara. Wakil ketua, salah satu ketua.
Jadi bagian dari pelayanan kita juga di sini. Terima kasih karena kita langsung diliput oleh salah satu televisi. Dan ini juga adalah milik aktivitas dari Yayasan Jangkar Kasih Nusantara. Ini sekaligus untuk promosi kepada saudara. Nanti kalau ada hal-hal yang penting dari saudara itu bisa undang. Dan ini adalah Kepala Departemen Pak Dr. Joyke. Jadi bukan karena hari jadi saya sehingga saya bayar ini memang karena memang sumbangan sudah diperkenalkan. Waktu yang lalu cuma kecil-kecil, sekarang sudah besar. Jadi ada puji Tuhan. Dan memang dalam kondisi pandemi ini kita dari yayasan kita ini tidak terlalu banyak melaksanakan aktivitas penginjilan dan sebagainya. Maka konsentrasi kita itu kemudian ke arah ini maksudnya. Maka karena memang cocok dengan kebutuhan-kebutuhan pelayanan lewat media. Puji Tuhan, saya kira itu adalah hal yang cukup positif. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak Saudara sekalian. Ini hari memang agak lebih banyak dari yang lalu. Itu karena ada keluarga saya yang dari Tanjung Priok datang dan bertepatan dari Amerika, dari New Jersey. Ya, seorang istri ada. Dan itu bukan karena saya undang mereka datang ke sini untuk usaha ini. Bertepatan ada di keluarga adik saya dan kemudian bisa datang. Dan juga saudara-saudara yang lain, terima kasih. Lupa Pak itu juga jarang datang dia sebenarnya. Ini saudara saya ini Johnny Bengkang, Bengkang ini HSQ Bengkang ini itu kaget ada karena mau Ketua Languan. Iya. Ketua Languan di Banten tapi minta bahasa Languan. Lain kali datang kan. Saudara lalu sebenarnya damai itu, ya. Saudara kalau ini sibuk ini. Beliau itu sibuk gitu. Banyak dia punya itu. Haleluya. Terima kasih. Setelah ini kita akan makan sehidangan sebagai tanda rasa syukur. Ya, kami bisa menyiapkan apa yang bisa saudara makan. Moga-moga cukuplah itu, cukup. Ya. Dengan kami akan membuktikan Tuhan adalah gembala. Takkan kekurangan waktu kamu pulang. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri kebaktian kita di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita lanjutkan ujian.
dan menghibur setiap kami. Dan siang hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Roh Kudus. Haleluya. Ibadah ucapan syukur dan juga ibadah pertengahan minggu atau hari Jumat yang kami lakukan tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat dan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena itu kami mengucap syukur, dan kami juga tidak lupa mengucap syukur karena hamba-Mu telah dibawa pada hari-hari yang cukup di dalam segala kebutuhan, di dalam segala kecukupan umur. Yang tahun ini atau hari ini bisa masuk pada tahun 69. Satu ucapan syukur yang sungguh-sungguh dinaikkan hanya karena Tuhan, karena berkat Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena Engkau semuanya hamba-Mu telah memperolehnya. Terima kasih Tuhan, dan juga kami percaya setiap kami Tuhan akan membawa kami pada rumput yang hijau sesuai dengan firman Tuhan, dan segala kebutuhan, segala kecukupan akan terjadi di dalam hidup kami karena firman mengatakan, dan pengalaman Daud yang membuktikan bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau telah menyediakan segala sesuatu bagi kami, tidak ada kekurangan suatu apapun di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Johnny Kencem, telah memberkati pelayanan hamba-Mu di Cinere sebagai gembala sidang, dan juga ibu dan juga anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah kami mau turun ke bawah dan kami akan bersama-sama makan bersama. Kami percaya Tuhan, dengan kesatuan makan bersama ini Tuhan, Engkau hadir juga, karena Engkau yang memenuhi segala kecukupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku, turunlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, persekutuan, penyertaan dan damai sejahtera dari Roh Kudus atas kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.